Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Nah, teman-teman, meskipun kita masing-masing berada di rumah, tetapi kita juga bisa berdoa loh untuk teman-teman kita yang sakit, juga bisa mengirimkan hadiah untuk yang ulang tahun. Yuk, meskipun teman-teman kita cakep atau enggak, kaya atau miskin, semuanya berharga di mata Tuhan Yesus. Yuk, kita mau menghargai teman-teman kita dengan sayangi mereka satu persatu. Rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep, lagi kaya, tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan? Coba angkat dua tangannya. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kalau kita anak Tuhan, berarti kita gak mau serupa dengan anak dunia ya Kak? Iya Kak. Oke, kita nyanyikan lagunya yuk. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya, di sini siapa yang cinta sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang I love you Jesus. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau melayani Tuhan. Tuhan ini
hati kami Tuhan. Kita mau memuji Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Kita mau pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau bilang, kita mau mengenal Tuhan. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. Grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving Jesus, kita mau tunggu Tuhan, kita mau tunggu untuk mengenal Engkau. Kami mau lebih jauh Tuhan, memuji-Mu Tuhan, lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan. I love you, Lord. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Haleluya.
adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Haris pada hari ini. Ada yang tahu nggak adik-adik, kenapa Kak Haris pakai pakaian seperti ini? Ya, hari ini adalah Graduation Day buat adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan juga berkat-berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam setiap sekolah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat naik kelas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan, amin. Sebelum membaca firman Tuhan, kakak ada pertanyaan nih buat adik-adik. Pohon mangga ditanam supaya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, pohon mangga ditanam supaya bertumbuh dan menghasilkan mangga. Mangga itu dapat kita makan. Pohon yang lain juga, contohnya apa ya? Pohon durian. Nah, ketika ditanam, pastinya menghasilkan buah durian yang dapat kita nikmati. Ketika kita memakan buah kesukaan adik-adik, buah mangga, atau buah pisang, atau buah jeruk, atau buah-buah yang lain, pernah nggak adik-adik merasakan buah itu rasanya tidak manis atau kecut? Pastinya pernah kan? Apakah adik-adik suka buah yang rasanya tidak manis itu? Kalau kakak nggak suka, kakak sukanya buah yang manis, karena lebih enak kalau dimakan. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Tuhan Yesus tidak ingin kita menghasilkan buah yang tidak manis itu. Tuhan Yesus ingin kita menghasilkan buah yang manis sehingga bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Bagaimana Kak caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis itu? Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus itu pokok anggurnya, kita ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita tadi apa? Ranting-rantingnya. Ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya, maka kita akan bisa berbuah yang banyak. Berbeda dengan ketika kita hidup di luar Tuhan Yesus. Coba adik bayangkan, ketika ranting itu lepas dari pokoknya, lepas dari pokok anggur itu, apa yang terjadi? Ranting itu akan kering, ranting itu tidak akan berbuah. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Ketika kita hidup di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah. Siapa yang hidupnya ingin berbuah untuk memuliakan nama Tuhan? Setiap kita pastinya mau untuk berbuah. Buah apakah yang dapat kita hasilkan supaya nama Tuhan dipermuliakan? Kita baca sama-sama ya. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah yang dapat kita hasilkan supaya nama Tuhan dipermuliakan yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Jadi adik-adik, ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup kita pasti berbuah. Buah yang kita hasilkan yaitu buah roh. Ketika kita menghasilkan buah roh, hidup kita akan penuh dengan kasih. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan penuh dengan kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Dan kita akan bisa menguasai diri kita sendiri, adik-adik. Jadi adik-adik, mulai saat ini kita harus terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai kita hidup di luar Tuhan Yesus. Supaya hidup kita ini terus berbuah. Dan buah itu bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana Kak caranya supaya kita bisa hidup terus di dalam Tuhan Yesus? Kita harus terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan juga kita harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara tersebut, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan kita akan bisa menghasilkan buah roh itu. Sehingga hidup kita bisa memberikan dampak yang positif. Seperti buah yang manis tadi, bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan hidup kita bisa menjadi berkat oleh banyak orang. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Siapa yang mau berbuah mulai hari ini dan seterusnya? Kita semua pastinya mau berbuah. Oleh karena itu, teruslah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus. Melekat terus di dalam Tuhan Yesus supaya kita hidup terus berbuah. Sebagai contoh, ketika kita bertumbuh dewasa, kita harusnya semakin berbuah yang manis. Mungkin adik-adik dulu sebelum kenaikan kelas masih belum bisa sabar, masih suka marah-marah. Tapi sudah penuh dengan kasih. Ketika teman membutuhkan pertolongan, adik-adik sudah menolong. Tapi ketika di rumah, adik-adik asik main game, orang tua minta tolong, adik-adik marah. Berarti adik-adik belum sepenuhnya bisa mengasihi semua orang. Adik-adik masih ada rasa marah, kurang bisa sabar juga. Dengan bertumbuhnya kita semakin dewasa, buah itu harus semakin matang adik-adik. Yang dulunya belum penuh dengan kasih, ketika naik kelas, bertumbuh dewasa, harus bisa penuh dengan kasih. Yang dulunya masih suka marah-marah, tidak bisa sabar, ketika naik kelas, bertumbuh dewasa, harus bisa sabar, harus bisa menahan amarah, nggak boleh mudah marah. Mulai saat ini, supaya adik-adik bisa lebih bertumbuh lagi, harus terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Supaya kita bisa berbuah, kita harus terus melekat kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekian firman dari kakak. Sebelum kakak akhiri, kita baca ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Yohanes 15 ayat ke-5 bagian A. Kita sama baca ya, Yohanes 15 ayat 5 bagian A. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Di Yohanes 15 ayat 5 bagian A. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 15 ayat 5 bagian A. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Karena itu, hidup terus di dalam Tuhan Yesus, supaya kita terus berbuah dimanapun kita berada. Happy graduation ya adik-adik, tetap semangat di kelas yang baru, dan terus taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan juga taat mengikuti aturan protokol kesehatan, supaya kita terus sehat dan kita bisa menjadi berkat dan berbuah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. God bless you.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua, dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.